pertama, kita akan buat bahan isiannya terlebih dahulu. Masukkan 180 gram gula pasir ke dalam taflen. Tambahkan setengah sendok teh garam. Vanili bubuk setengah sendok teh. Tambahkan dengan 120 ml air putih. Kemudian kita nyalakan kompornya di api sedang. Dan kita masak sampai gula pasirnya larut dan air gulanya mendidih sambil terus kita aduk. Dan ini dia gula pasirnya sudah larut dan air gulanya juga sudah mendidih. Kemudian kita masukkan 300 gram kelapa parut dari setengah buah kelapa ukuran sedang. Lanjut ini kita masak sampai air gulanya menyusut dan meresap ke dalam kelapa parutnya sambil terus kita aduk. Jika air gulanya sudah menyusut dan meresap seperti ini sudah cukup, bisa langsung kita angkat dan didinginkan. Lanjut kita akan buat untuk bahan kulitnya. Kita kukus 500 gram ubi kuning yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kukus selama 25 menit atau sampai matang dan empuk dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, kita coba tes tusuk dan ini ubi kuningnya sudah empuk dan matang, sudah bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke wadah. Setelah dipindahkan ke wadah, dalam keadaan masih panas, ubi kuningnya langsung kita haluskan. Di sini saya menghaluskannya dengan anak cobek seperti ini. Kalian bisa juga menghaluskannya dengan memakai blender. Dan ini kita haluskan sampai tekstur ubi kuningnya halus seperti pasta. Jika ubi kuningnya sudah halus seperti ini sudah cukup. Kita ratakan dahulu dengan spatula. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Masukkan juga 500 gram tepung ketan atau setara dengan 1 bungkus. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk sampai menjadi buliran halus. Di sini saya mengaduknya pakai tangan. Pastikan saat mengaduknya sampai tidak ada lagi ubi kuning yang menggumpal. Jika sudah berbulir halus dan tidak ada lagi bahan yang menggumpal seperti ini sudah cukup. Kemudian kita tambahkan dengan 400 ml santan hangat. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap sambil kita uleni sampai adonannya tercampur rata. Kalis, adonannya juga tidak lengket dan bisa untuk dibentuk. Untuk penggunaan santan 400 ml, bisa kurang bisa juga lebih pemakaiannya. Karena disesuaikan juga dengan kelembapan tepung ketan dan kadar air pada ubi, jadi kalian bisa kira-kira saja untuk takaran air santannya. Dan ini adalah penuangan santan yang terakhir, kita uleni terus sampai kalis. Adonannya tidak kelembekkan, tidak lengket dan bisa untuk dibentuk. Dan ini di adonan kulitnya sudah kalis, tidak ada lagi bahan yang lengket, adonannya juga sudah mudah untuk dibentuk, ini sudah cukup. Supaya adonan kulitnya nanti hasilnya lebih lentur dan kenyal, di sini adonannya saya tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng. Ini optional, boleh juga tidak pakai. Lalu kita uleni kembali adonannya sampai tercampur rata. Dan ini di adonannya sudah tercampur rata. Konsistensi adonannya seperti ini, tidak kelembekan dan tidak lengket. Ini sudah siap untuk kita bentuk. Sebelum kita bentuk adonan kulitnya, ini bahan isiannya sudah dingin, kemudian ambil secukupnya isian unti kelapanya. Lalu kita bulatkan seperti ini supaya mudah saat mengisinya nanti. Jika mau ditimbang berat isiannya kurang lebih 18 gram. Dan ini dia adonan isiannya sudah dibulatkan semua. Lanjut ini sudah bisa untuk kita bentuk. Siapkan adonan kulit kemendut, kemudian adonan isian yang sudah dibulatkan tadi, secukupnya daun pisang yang sudah dilayukan di kompor sebentar, dan terakhir secukupnya minyak goreng untuk bahan olesan. Ambil secukupnya adonan kulit kue mendutnya, kemudian kita pipihkan dan beri isian unti kelapa, lalu kita tutup rapat, pastikan sampai tidak ada celah yang bocor, kemudian bulatkan seperti onde-onde. Setelah adonan kue mendutnya sudah dibulatkan, kita sisihkan dahulu,
lalu oles daun pisang dengan secukupnya minyak goreng. Tujuannya supaya adonan saat dikukus tidak lengket, kemudian adonan kita letakkan di dalam daun pisang, lalu kita bungkus. Untuk cara membungkusnya bisa disimak pada video, untuk bentuk bungkusannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jangan lupa kita sematkan tusuk gigi supaya adonan saat dikukus tidak bocor. Kemudian kita gunting sisa daun pisang di bagian pinggirnya supaya terlihat lebih rapi. Dan seperti ini hasilnya. Jika adonan kulitnya terasa kering atau susah dibentuk, kalian bisa basuh sedikit tangan kalian dengan sedikit minyak goreng atau sedikit air, supaya saat adonan dibentuk kembali jadi lentur dan tidak pecah-pecah. Untuk adonan kulitnya, per adonannya jika mau ditimbang kurang lebih 40 gram. Dan proses ini kita lakukan sampai adonan kulitnya habis. Dan ini dia adonan kue mendut ubi kuningnya sudah dibungkus semua dengan daun pisang. Lanjut ini sudah bisa langsung kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusannya, dan ini kukusannya sudah mendidih dan beruap banyak. Lalu masukkan satu persatu adonan kue mendutnya ke dalam kukusan. Dan adonan kue mendutnya akan kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, ini kue mendut bungkus daun pisangnya sudah matang, bisa kita matikan kompornya, lalu kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu. Dan ini dia kue mendut ubi kuning bungkus daun pisangnya sudah matang semua. Satu resep ini saya menghasilkan 30 bungkus kue mendut. Kue ini meskipun sudah dingin, dia tetap kenyal, lentur, tidak lengket dan tidak keras. Aroma daun pisangnya lebih terasa. Rasanya legit karena proses pembuatannya tadi memakai santan. Jika untuk menu jualan, kalian bisa buat kuenya di malam hari, lalu simpan di dalam kulkas. Lalu saat di pagi hari saat mau menjualnya, kalian bisa kukus sebentar saja. Untuk pembuatan kue mendut ubi ungu juga saya sudah pernah share di video sebelumnya. Untuk resep dan linknya saya cantumkan di description box. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langkah pertama, siapkan kelapa parut sebanyak 250 gram, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kedua bahan ini kita aduk sampai rata. Untuk kelapanya saya pakai yang bagian putihnya saja. Jika sudah tercampur rata semua, kelapanya bisa langsung kita kukus. Kita kukus kelapanya selama 15 menit cukup dengan api sedang. Setelah 15 menit dikukus, ini kelapanya sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Lanjut kita akan buat untuk kuah gula merahnya. Masukkan 250 gram gula merah yang sudah disisir kasar ke dalam panci. Tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram atau setara dengan 8 sendok makan. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Beri 1 simpul daun pandan. Terakhir kita tambahkan air putih sebanyak 250 ml. Kemudian kita nyalakan kompornya di api sedang cenderung kecil. Lalu larutan gula merahnya kita masak sampai gulanya larut dan air gulanya mendidih sambil terus kita aduk. Jika air gulanya sudah mendidih seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan 2 sendok teh tepung tapioka sebagai bahan pengentalnya. Kita larutkan tepungnya dengan sedikit larutan gula merah yang sudah mendidih tadi, tujuannya supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian kita aduk kembali dan masak sampai larutan gula merahnya sedikit mengental dan matang. Jika gula merahnya sudah sedikit mengental dan mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya, lalu kita bantu aduk lagi untuk mengurangi uap panasnya. Jika uap panasnya sudah berkurang, bisa kita angkat dan kuah gula merahnya langsung kita saring, supaya tidak ada kotoran gula merah yang terikut pada larutannya. Dan ini dia larutan kuah gula merahnya sudah jadi. Ini kita akan sisihkan dahulu, kita tunggu sampai larutan kuahnya dingin, selanjutnya kita akan buat untuk adonan ketannya. Masukkan 500 gram beras ketan putih ke dalam wadah. Untuk ketannya sudah saya rendam selama 2 jam dan sudah dicuci bersih.
tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian dua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika beras ketan dan garamnya sudah tercampur rata, kita sisihkan dahulu, lanjut siapkan secukupnya daun pisang. Ini daun pisang sudah dijemur sebentar supaya sedikit lentur saat dilipat, tidak mudah sobat. Untuk daun pisangnya saya memakai ukuran dengan lebar 8 cm dan panjangnya sekitar 29 cm. Untuk ukuran daun pisangnya bebas saja disesuaikan dengan kebutuhan. Siapkan juga secukupnya tusuk gigi untuk menyematkan bagian daun pisang nanti. Ambil satu lembar daun pisang, kemudian setengah bagiannya kita lipat berbentuk kerucut seperti ini, lalu masukkan beras ketannya sebanyak 1,5 sendok makan. Jangan terlalu banyak. Untuk takaran isiannya bisa disesuaikan dengan ukuran daun pisangnya. Jika sudah diberi isian, kemudian bungkus berbentuk segitiga, pastikan saat membentuk segitiga, bagian ujung daun harus tertutup rapat supaya saat direbus nanti isiannya tidak bocor. Jangan lupa kita sematkan tusuk gigi supaya daunnya tidak lepas saat direbus. Jika terdapat sisa daun, bisa kita gunting supaya bentuknya terlihat lebih rapi. Dan seperti ini hasilnya, proses ini kita lakukan sampai adonan beras ketannya habis. Dan ini dia lupis ketan bungkus daun pisangnya sudah selesai dibungkus semua. Satu resep ini saya menghasilkan 35 buah dan ini sudah siap untuk kita rebus. Siapkan 2 liter air ke dalam wajan, lalu tambahkan dengan 1 sendok teh pasta pandan. Aduk sebentar supaya tercampur rata. Supaya warnanya nanti lebih cantik, di sini saya campurkan sekitar 3 tetes pewarna hijau tua. Ini optional saja, boleh juga tidak pakai. Lalu aduk sampai rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan lupis ketan yang sudah dibungkus dengan daun pisang tadi. Di sini saya masukkan sebagian dahulu. Jika sudah dimasukin semua, kemudian kita nyalakan kompornya, lalu lupis ketan daun pisangnya kita rebus dan tunggu sampai air pandannya mendidih. Pastikan penggunaan airnya harus banyak sampai lupis ketannya bisa terendam semua. Jika air pandannya sudah mendidih seperti ini, lalu wajannya kita tutup dan lupis ketannya kita rebus selama 10 menit dengan api sedang. Setelah 10 menit direbus, matikan kompornya. Lubang pada penutup wajannya kita tutup dengan tisu, kemudian lupis ketannya kita istirahatkan selama 30 menit dalam keadaan apinya sudah padam. Pastikan penutup wajan jangan dibuka-buka. Setelah 30 menit diistirahatkan, kita nyalakan kembali kompornya di api sedang, lalu kita tunggu sampai air pandannya kembali mendidih. Jika air pandannya sudah mendidih seperti ini, wajannya akan kita tutup kembali, dan kita rebus kembali lupis ketannya selama 10 menit. Setelah 10 menit direbus, kita matikan kompornya. Lubang pada wajan kita tutup kembali dengan tisu, dan lupis ketannya kita istirahatkan kembali selama 30 menit dalam keadaan apinya sudah padam. Pastikan penutup wajan jangan dibuka-buka. Setelah 30 menit diistirahatkan, kita buka penutup wajannya, dan ini kue lupis ketannya sudah matang, bisa langsung kita angkat. Dan ini dia lupis ketan daun pisang yang sudah direbus selama 20 menitnya sudah diangkat semua. Kemudian kita tunggu kue lupisnya sampai dingin terlebih dahulu, baru bisa disajikan. Jika lupis ketannya sudah dingin, bisa langsung kita buka bungkus daun pisangnya. Pastikan membukanya sudah dalam keadaan dingin, karena adonan beras ketannya ini terasa lengket. Dan hasilnya seperti ini, lupis ketannya terlihat sangat pulen, warnanya juga tidak terlalu pucat, dan ini sudah bisa kita balurkan di atas kelapa kukus tadi. Kemudian kita tuang secukupnya larutan gula merah yang sudah kita buat di awal tadi.
Dan ini kue dari olahan ketan yang dibungkus dengan daun pisangnya sudah jadi, cukup direbus selama 20 menit saja. Sudah jadi kue lupis ketan yang enak dan juga hemat gas, cocok buat kalian yang mau jualan ataupun sebagai cemilan santai di rumah. Oke, selamat mencoba teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama, kita akan didihkan santannya terlebih dahulu dari 200 ml santan instan. Kalian bisa juga ganti dengan santan murni. Kemudian tambahkan dengan 800 ml air putih. 1 simpul daun pandan. Dan terakhir garam setengah sendok teh. Selanjutnya kita nyalakan kompornya di api kecil, lalu kita masak sampai santannya mendidih sambil terus kita aduk. Tujuan santannya kita masak supaya kuenya nanti tidak cepat basi dan masih bertahan lama. Pastikan santannya harus diaduk terus supaya santan tidak pecah atau tidak menggumpal. Jika santannya sudah mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya, langsung kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Dan ini dia santannya sudah dipindahkan ke wadah. Kita sisihkan dahulu dan kita tunggu sampai santannya suhu ruang. Selanjutnya kita akan buat adonannya. Masukkan 300 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Gula pasir sebanyak 150 gram. Susu kental manis putih 2 bungkus. Ini optional saja, boleh juga tidak pakai. Kemudian kita tambahkan dengan santan yang sudah dingin. Di sini santannya kita masukkan secara bertahap dan langsung kita aduk dengan balon whisk. Pastikan menuang santannya secara bertahap supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Kita aduk adonannya dulu sampai halus, setelah itu tuang santan terakhir. Lanjut kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jika adonannya sudah tercampur rata, untuk memastikan tidak ada lagi bahan yang bergerindil, di sini adonannya saya saring dahulu supaya halus. Jika kalian rasa adonannya sudah halus tidak perlu disaring juga boleh. Setelah kita saring, ini sudah siap untuk kita masak. Kita nyalakan kompornya di api kecil, kemudian adonannya kita masak sampai kental dan menggumpal sambil terus kita aduk supaya bagian bawah adonan tidak gosong atau kering. Jika adonan tepung berasnya sudah kental dan menggumpal seperti ini sudah cukup, jadi memasaknya tidak perlu sampai kalis. Karena saat kita kukus nanti, adonannya akan halus dan kalis dengan sendirinya. Lanjut di sini saya tambahkan dengan potongan buah nangka dari 4 buah nangka ukuran besar. Buah nangkanya optional saja, boleh juga tidak pakai. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata dan masak sekitar 5 menit saja. Jika sudah tercampur rata semua, bisa kita matikan kompornya lalu kita angkat. Kemudian untuk bahan isiannya, di sini saya memakai pisang raja ukuran sedang yang sudah matang. Untuk pisangnya saya tidak pakai semua, cukup 7 buah saja, dan ini kita kupas dulu dari kulitnya. Setelah pisangnya sudah dikupas semua, 1 buah pisang kita bagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita bisa mulai untuk proses pembungkusan. Siapkan 1 lembar daun pisang yang sudah dilayukan di atas kompor. Kemudian kita tuang 2 sendok makan adonan yang sudah dimasak tadi, lalu kita pipihkan sedikit. Selanjutnya kita beri isian potongan pisang. Setelah diberi isian, kita tutup pisangnya dengan sedikit adonan sampai tertutupi semua. Pastikan meletakkan adonannya di bagian sisi atau pinggir daun supaya saat menggulungnya mudah dan tidak bocor. Setelah kita gulung, kemudian kita pipihkan sedikit atau kita padatkan adonannya seperti ini, lalu kedua bagian ujung pisang kita lipat ke belakang dengan rapi. Dan seperti ini hasilnya. Kita lakukan proses yang sama sampai semua adonannya habis.
Dan ini dia adonannya sudah dibungkus semua, ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan, dan ini kukusannya sudah mendidih, kita masukkan semua kue nagasarinya ke dalam kukusan. Dan ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Pastikan mengukusnya tidak perlu lama supaya kuenya tidak keras dan warnanya tidak berubah. Setelah 20 menit dikukus, ini kue nagasarinya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita dinginkan. Dan ini dia kue tradisionalnya sudah jadi. Satu resep ini saya menghasilkan 14 buah dengan ukuran lumayan besar. Kalau di daerah saya namanya kue roko-roko. Orang biasa bilang kue nagasari atau kue pisang. Kue ini enak dan lembut, apalagi tadi pakai susu, tidak keras walau sudah dingin. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.